Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rekan-rekanku. Kita bertemu pada kuliah daring untuk mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelum kami memulai perkuliahan, kami sapa dulu rekan-rekanku semuanya yang dari jauh dari Politeknik Pratama Purwokerto. Apa kabarnya rekan-rekanku semuanya? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kami sapa juga rekan-rekan dari Semarang, Universitas Telkom Semarang. Apa kabarnya pada kali ini? Semoga rekan-rekan semua juga dalam keadaan sehat, seperti juga rekan-rekan dari Purwokerto. Juga paling akhir kami sapa rekan-rekan dari STS Telkom Kartasura. Apa kabarnya pada kali ini? Semoga rekan-rekan semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara ini juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu dalam perkuliahan untuk mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelum kami memulai, perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, hari ini insya Allah kita masuk pada pertemuan yang terakhir, yang ke-15 untuk mata kuliah Ekonomi Internasional. Sesuai dengan rencana pembelajaran, setelah pertemuan yang ke-15, nanti untuk pertemuan yang ke-16 kita melakukan ujian akhir semester. Silakan dipersiapkan untuk ujian akhir semester. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa untuk ujian akhir semester nanti yang akan menjadikan nilai akhir sesuai dengan kesepakatan kontrak perkuliahan kita dulu waktu pertama kita melakukan pertemuan adalah nilai ujian tengah semester ditambah dengan nilai ujian akhir semester bagi 2. Oke. Semoga nanti rekan-rekan bisa mengerjakan dengan baik dengan menghasilkan nilai yang sesuai dengan yang di. Baik rekan-rekanku, untuk memulai perkuliahan pada pertemuan yang terakhir ini, kami perlu menyampaikan bahwa materi pokok bahasan yang kita bahas adalah isu-isu global dalam ekonomi internasional. Kita mempelajari mata kuliah ekonomi internasional dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-14. Ada berbagai pokok bahasan. Di pembahasan yang terakhir, bagaimana kita mempelajari tentang green economy dan sustainable economy, ekonomi hijau dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, pada prakteknya dalam perdagangan internasional atau kerjasama ekonomi internasional selalu dinamis dan berkembang. Ulang, kerjasama ekonomi internasional selalu dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Era globalisasi, era perkembangan teknologi informasi, ini akan sangat mempengaruhi pola kerjasama ekonomi internasional. Bagaimana perilaku antara negara satu dengan negara yang lain, penduduk negara satu dengan negara yang lain akan bergeser dengan kemajuan teknologi. Nah, begitu juga dengan globalisasi, di mana dunia menjadi satu.
ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan menjadi satu dengan globalisasi. Kondisi ini akan merubah perilaku dalam melakukan perdagangan atau kerjasama ekonomi antar negara. Hampir tidak bisa dipungkiri sekarang negara maju tidak bisa mendominasi kaitannya dengan informasi. Kenapa? Informasi sangat terbuka, sangat transparan pada seluruh masyarakat di belahan bumi. Termasuk juga globalisasi. Sekarang hampir tidak ada negara yang kemudian hidup dengan sendirinya. Tapi terkait dengan negara-negara yang lain. Selain globalisasi juga adanya blok-blok baru. Bagaimana Eropa membuat blok sendiri, bagaimana Semenanjung Korea membuat blok sendiri, ASEAN membuat blok sendiri, Timur Tengah, negara-negara Jazirah Arab membuat blok sendiri. Nah, blok-blok negara ini dalam melakukan kerjasama ini juga akan mempengaruhi pola kerjasama antar negara. Di kemajuan teknologi, globalisasi, juga blok-blok negara ini. Kalau Anda mencermati perang antara Ukraina dengan Rusia. Ukraina hanya negara kecil, tapi disupport oleh negara-negara sahabatnya, sekutunya Amerika. Rusia tidak mudah untuk menaklukkan Ukraina. Sudah setahun lebih perang di Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Ini salah satu contoh. Jadi ada kegiatan atau ada gejala apapun, dunia akan bereaksi. Termasuk juga di Asia. Di Asia Tenggara. Negara ASEAN, salah satu negara ASEAN yang dengan dikuasai oleh junta militernya. Kalau demokrasi dalam satu negara terganggu, kegiatan ekonomi dunia juga akan ikut terganggu. Salah satu contoh bagaimana Korea Utara, di mana dianggap tidak menumbuhkan demokrasi, dia dikucilkan secara ekonomi. Di mana Korea Utara dianggap pengayaan nuklirnya berlebihan, dikucilkan secara ekonomi atau dibatasi, diproteksi secara ekonomi. Ini salah satu contoh dinamika dalam perkembangan kerjasama ekonomi dunia. Dalam perkembangannya, kerjasama ekonomi antar negara satu dengan negara yang lain banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang non-ekonomis. Seperti saya contohkan tadi, bagaimana penegakan tentang HAM, bagaimana tentang demokrasi. Tetapi pada sisi yang lain, juga negara-negara tertentu juga terjadi dualisme, ambigu. Israel itu melanggar HAM, amplop Palestina, tapi juga masih dipertahankan oleh Amerika. Nah, isu-isu global ini dalam perkembangan peradaban dunia, dalam perkembangan globalisasi maupun kemajuan teknologi informasi akan sangat mempengaruhi pola kerjasama dengan negara satu dengan negara yang lain. Pola kerjasama ekonomi internasional akan bergeser. Tidak hanya melulu pertimbangan ekonomi dalam kalkulasi ekonomi semata, tapi juga dengan pertimbangan-pertimbangan faktor-faktor yang lain. Inilah yang akan mempengaruhi isu-isu ekonomi internasional. Tidak hanya melulu dari kalau perhitungan ekonomi supply dan demand, penawaran dan permintaan, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Sebetulnya apa tuh isu-isu global ekonomi internasional itu? Isu yang pertama adalah lingkungan. Jelas, dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang juga semakin meningkat, konsekuensinya adalah lingkungan yang tercemar. Lingkungan ini menjadi isu internasional di semua negara.
Dengan demikian, bagaimana kegiatan ekonomi antar satu negara dengan negara yang lain mempertimbangkan lingkungan yang terjadi. Kita bisa melihat ketika misalnya terjadi tumpahan minyak dari Timur Tengah untuk dikirim ke Amerika misalnya. Lingkungan. Anda bisa melihat bagaimana perang kekuatan nuklir antara Cina, Korea, Amerika. Kalau seandainya terjadi perang antar negara-negara besar, bagaimana kondisi? Isu lingkungan ini menjadi isu global dalam perekonomian internasional apabila negara-negara, pemimpin negara tidak mampu mengendalikan lingkungan yang ada di sekeliling. Selain itu, faktor lingkungan juga ada bagaimana penyelamatan flora dan fauna. Ada banyak hewan-hewan yang sudah langka maupun tanaman-tanaman yang mungkin anak cucu nanti tidak bisa melihat lagi, tidak bisa menemui lagi. Kalau kita melihat flora dan fauna laut misalnya, bagaimana sumber daya laut yang sudah semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin menipis. Isu penyelamatan flora dan fauna menjadi isu penting dalam masalah. Bagaimana kegiatan perekonomian antar negara satu dengan negara yang lain juga menelaraskan keselamatan flora dan fauna. Tidak kalah pentingnya dalam isu-isu global adalah pemanasan global. Karena sudah paru-paru dunia berkurang, hutan-hutan banyak ditebangi, yang terjadi adalah rumah-rumah kaca, sehingga terjadi pemanasan yang global. Kalau lingkungan, penyelamatan flora dan fauna, pemanasan global, semua berkaitan dengan alam sekitar, kelangsungan alam. Artinya apa? Bahwa isu-isu tentang lingkungan, isu-isu tentang flora dan fauna, maupun isu-isu tentang pemanasan global, ini berkaitan dengan tindakan manusia terhadap lingkungan, tindakan manusia terhadap alam sekitar. Bagaimana sikapnya? Kalau kegiatan ekonomi internasional, di mana pemimpin-pemimpin negara punya komitmen terhadap isu-isu global, apakah lingkungan, apakah flora fauna atau pemanasan global, ekonomi akan berjalan dengan baik. Sehingga apa? Keberlangsungan ekonomi untuk jangka yang akan datang, untuk generasi yang akan datang juga akan terjamin. Nah, untuk yang keempat, isu tentang pengembangan teknologi nuklir. Di mana satu sisi teknologi penting dalam rangka untuk sumber daya energi, tapi dari sisi yang lain berbahaya kaitannya dengan untuk alat keamanan atau peperangan. Kalau pengembangan nuklir, teknologi nuklir ini berkaitan dengan kemajuan teknologi. Artinya apa? Selain juga kemajuan teknologi yang ada, integritas dari para pemimpin-pemimpin dunia ini juga dituntut untuk mampu mengendalikan. Apapun yang terjadi ketika ambisi untuk pengembangan teknologi nuklir selalu bersaing, Cina, Korea Utara, Amerika, Iran misalnya, selalu bersaing, ya membahayakan terhadap kegiatan ekonomi internasional dalam jangka panjang. Mengapa pengembangan nuklir itu membahayakan ataupun mengancam kegiatan ekonomi internasional? Ini sebuah ambisi. Kalau pemimpin-pemimpin dunia bisa mengendalikan, kalau pemimpin-pemimpin dunia bisa mengerem, ya pengembangan nuklir mestinya untuk hal-hal yang bersifat positif, untuk hal-hal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, di mana nuklir sebagai sumber energi.
Dan yang kelima, isu-isu strategisnya adalah tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar, hak yang paling hakiki. Tetapi dalam peraturan dunia, hak asasi manusia ini terjadi salah arti. Atau mungkin terjadi pilih-pilih. Kalau ada negara kecil yang tidak sesuai, Amerika dengan sigapnya mengatakan terjadi pelanggaran HAM. Tetapi untuk Israel, sahabatnya Amerika, melanggar HAM berkali-kali pun hanya ditutup-tutupi. Nah, kalau pelanggaran HAM untuk negara-negara yang ada di dunia ini disatukan, bagaimana hak asasi manusia ditegakkan, sehingga perdagangan antar negara tidak hanya dibatasi karena kamu tidak bisa menjual produk saya karena kamu melanggar HAM. Saya tidak akan memberikan teknologi pada negara kamu karena kamu tidak pada peningkatan hak asasi manusia misalnya. Nah, kondisi-kondisi isu-isu global dalam perkembangan internasional ini kalau bisa dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, akan menjadi stimulus, akan menjadi katalis atau memperlancar dalam kaitan ekonomi antar negara satu dengan negara yang lain. Artinya bahwa perdagangan, kegiatan ekonomi, alih teknologi maupun modal yang ada tidak terhambat karena faktor-faktor isu-isu global tadi. Kita mau mengerjakan kerjasama dengan negara maju. Negara maju punya standar syarat. Kamu ternyata tidak peduli terhadap hak asasi manusia. Kan terhambat. Kita akan mempunyai kerjasama dengan negara-negara tentang sawit misalnya. Terutama negara-negara menyaratkan, ternyata sawit dianggap mengganggu lingkungan terkait dengan penebangan, terkait dengan penggundulan hutan-hutan dan segala macam. Nah, isu-isu global dalam perekonomian internasional ini harus dikelola sedemikian rupa agar mampu memperlancar kegiatan perekonomian antara negara satu dengan negara yang lain. Itu terkait dengan materi pokok yang pembahasan tentang yang terakhir pada kali ini. Sebagai pertemuan yang terakhir, kami perlu sampaikan tentang merefresh mata kuliah ekonomi internasional, di mana dari mulai kerjasama faktor-faktor produksi, pertukaran faktor-faktor produksi antara negara satu dengan negara yang lain, konsep utama dari ekonomi internasional. Setelah terjadi pertukaran, ada kerjasama selanjutnya, yaitu terjadilah perdagangan internasional. Setelah terjadi perdagangan, karena beda negara mesti ada perdagangan internasional beda dengan perdagangan domestik. Terjadilah sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional ada yang namanya kurs mata uang. Nah, mata uang negara satu dengan negara yang lain berbeda. Kemudian terkait juga dengan melindungi industri dalam negeri, ada yang namanya proteksi. Tarif, ada biaya masuk dan segala macam, ada subsidi, itu namanya proteksi. Selanjutnya, kegiatan ekonomi internasional berkaitan dengan masa depan, kita bagaimana mengembangkan green economy atau ekonomi hijau. Ekonomi hijau akan berkelanjutan menjadi sustainable economy. Bagaimana ekonomi berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Nah, pada kesempatan yang terakhir ini, pertemuan yang terakhir ini, Pak Jelani memberikan materi pokok tentang isu-isu global yang mempengaruhi kegiatan ekonomi internasional. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa kerjasama ekonomi internasional harus memberikan manfaat kedua belah pihak. Baik manfaat ekonomi maupun manfaat non-ekonomi. Manfaat ekonomi jelas, namanya kerjasama ekonomi. Kemudian bagaimana kerjasama antar negara satu dengan negara yang lain dalam kegiatan ekonomi internasional ini
terkait dengan isu-isu global yang ada. Jangan kemudian ketika negara maju menekankan untuk komit terhadap lingkungan, tapi dia sendiri melanggar terhadap lingkungan. Jangan kemudian negara maju menekankan terkait dengan penegakan hak asasi manusia, tetapi dia sendiri melanggar hak asasi manusia. Semuanya harus berlaku dengan fair, dengan jujur. Kalau negara maju menekankan standar tentang hak asasi manusia, dia juga sebagai pejuang hak asasi manusia. Kalau negara maju menekankan terhadap penyelamatan lingkungan, dia juga harus mampu menyelamatkan lingkungan. Nah, kalau isu-isu internasional, isu-isu global ini bisa diantisipasi, bisa dikelola, akan menjadi katalis, mempererat, memperkuat dalam kerjasama ekonomi antar negara satu dengan negara yang lain. Artinya bahwa isu-isu global ini menjadi isu bersama. Jangan kemudian dibebankan pada negara yang kurang maju, negara maju menjadi bos, tidak bisa begitu. Ini kerjasama bersama-sama secara satu standar nilai. Kalau hak asasi manusia negara maju, ya negara berkembang juga hak asasi manusia. Kalau hak lingkungan untuk negara berkembang, negara maju juga harus memperjuangkan lingkungan dan segala macam. Itu rekan-rekanku terkait dengan pertemuan yang terakhir untuk mata kuliah ekonomi internasional. Biasanya kalau untuk yang waktu kuliah tatap muka offline, kalau pertemuan terakhir itu hanya untuk diskusi, sekaligus minta kisi-kisi materi untuk ujian akhir semester. Karena kita pertemuannya melalui media daring, media online, untuk kisi-kisi perlu kami sampaikan pertemuannya bab 9, pertemuan 9 sampai pertemuan terakhir. Untuk kita menjadi materi pokok ataupun materi bahan dalam ujian akhir semester. Saya ulang, pertemuan 9 sampai pertemuan yang terakhir ke-15. Kemudian soalnya multiple choice yang ganda. Kemudian standar KKM-nya nanti kita buat 50. Kemarin ada miskomunikasi, pikir saya buat 60, ternyata jadi 70. Sehingga saat ini sebagai konsekuensi salahnya Pak Jailani, standar KKM-nya saya buat yang 50 saja. Begitu rekan-rekanku yang kami cintai, yang kami banggakan, semuanya kami ucapkan banyak terima kasih atas segala kerjasama selama ini untuk mata kuliah ekonomi internasional. Kita bertemu dengan melalui media daring, media online. Saya sampaikan permohonan maaf yang tulus dari Pak Jailani apabila dalam penyampaian materi banyak kurang, banyak salah, banyak khilaf. Semoga ilmu yang kita sampaikan menjadi bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Dan akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.